Hai guys, oh my god, oke cepet banget. Hello. Cerita apa hari ini? Sabar dulu dong. Kita tunggu yang lain masuk ya. Ntar aku cerita. Hai guys. Yippee, ya yippee. Nggak tahu kenapa aku pakai ini ya. Yippee, aku juga bingung. Sejujurnya aku pun tidak tahu ya. Hai. Hiu gitu. Iya, jadi berhubung sebentar lagi nih kebetulan ada yang mau 17 tahun. Terus sebentar lagi dan orangnya juga lagi suka dengan hal-hal yang laut ya, seperti yang kalian bisa lihat di kaos. Padahal taman bunga ya, tapi kaosnya laut, tentang laut gitu. Jadi kita pakai yang tema-tema laut dulu kali ya. Ya kan? Iya, ini berhubung kaosnya temanya laut, jadi kita pakai yang berbau laut juga ya. Aneh, biarin aneh. Ini namanya unik. Kalian tahu guys, kaosnya aku suka, aku mau. Anyway, tadi aku mau ngapain ya? Oh iya, aku mau cerita. Sebenarnya nggak banyak cerita sih guys. Jujur aku pengen banget dari kemarin kayak live, cuman kan lagi nggak bisa kan. Terus kayak dari hari-hari yang aku nggak bisa live itu, sebenarnya kegiatan aku kan ya sama ya, kegiatan ya latihan kan. Jadi sebenarnya nggak gitu banyak hal-hal baru. Hal-hal barunya yaitu nanti saat di konser guys. Jadi nanti kalian jangan lupa nonton konsernya ya. Itu banyak, bukan banyak sih, tapi ada beberapa hal baru gitu pasti konser. Untuk aku ya. Jadi kayak ya udah gitu. Namanya juga latihan, pasti kan kita belajar bukan kegiatan sih, kita belajar sesuatu yang baru ya, namanya juga latihan kan. Jadi ya pasti banyak yang baru aja rasanya gitu. Lalu selama di konser selama latihan gitu-gitu kan ini ya guys, apa namanya, latihan kan nggak yang cuma 30 menit gitu-gitu kan. Ada yang latihan misalnya dari sore sampai malam lagi gitu, atau dari siang sampai malam gitu-gitu kan. Nah di situ udah pasti kita ini dong, apa kayak makan dan sebagainya. Seperti yang kalian tahu, beberapa yang kayak ngikutin PM aku mungkin tahu sih, aku sering bawa bekal pas kegiatan kan. Nah bekalnya tuh selalu sama tau guys. Terus kemarin itu ada ini. Terus kemarin itu mana. Terima kasih Kak Kevinnya, Ayayi lampu diskonya. Terus kemarin itu aku tuh bawa apa namanya? Aku bawa bekal banyak banget sampai kayak Kimi bingung. Kok aku bawa bekal banyak banget, karena aku kan selalu bawa chia seeds pudding gitu kan guys. Terus kemarin itu aku sekalian kayak bukan bawain sih, tapi aku bikin porsinya lebih banyak biar aku bisa makan sama Kimi. Karena katanya kemarin itu Kimi udah habis chia seedsnya. Atau Generblas banyak yang makan chia seeds pudding gitu loh. Terus kayak kemarin habis, jadi aku bawain juga kan, sekalian banyak kan. Terus beneran emang banyak sih. Terus akhirnya bagi-bagi gak cuma sama Kimi doang, akhirnya aku bagi sama Nala. Terus aku bawa buah juga. Jadi mami aku tuh udah potongin beberapa buah gitu loh. Kemarin tuh kayak kiwi, buah naga, terus ada strawberry guys. Bayangin semut apa aku pas ngeliat strawberry. Soalnya agak beda ya Bes. Enggak dong, enggak beda. Emang agak ini aja ya. Ini tau gak sih gara-gara apa? Sebenarnya aku gak teriak-teriak kan guys, tapi ini apa namanya, sebenarnya aku gak teriak-teriak. Cuman kemarin itu apa sih namanya tuh, kan ruangannya dingin ya. Terus kita banyak buka mulut kan. Jadi kayak angin dinginnya tuh masuk ke tenggorokan. Terus jadi kayak tiba-tiba perih gitu loh tenggorokannya, ngerti gak sih guys? Padahal gak teriak, cuman gara-gara si angin dinginnya masuk ke tenggorokan jadi kayak perih gitu. Sumpah aku shock banget seperih itu masalahnya. Terus kayak ya udah sih, sekarang nggak perih, cuman kemarin itu perih banget. Aku nggak tahu kenapa. Kayak beberapa menit setelah itu, ya pokoknya kalian coba deh makan angin enggak, jangan dicobain beneran. Jadi angin AC, anggap aja angin AC, sekalian kayak buka mulut sambil nafas dari mulut, itu dingin terus perih, sumpah tenggorokan aja kayak gitu deh.
lagi ngapain mangap-mangap. Ya kan latihan nyanyi ya. Emang nggak sambil nyanyi guys? Kan nyanyi kan buka mulut, ada buka mulut. Kan nafasnya juga dari mulut kalau nyanyi kadang. Nyuri-nyuri nafas kan dari mulut. Nah itu kayak karena cepat terus dingin banget jadi kayak kecepetan gitu kejedotnya gitulah. Kocak, namanya juga latihan guys. Ya kali aku berdiri depan AC terus aku cuman nganga terus sambil nafas lewat mulut. Ya ngapain? Itu baru kalian pertanyakan. Kan dari tadi udah diomongin kalau lagi latihan masalahnya. Gimana ya? Tumben aneh fotonya. Gak aneh tahu, kalian gak boleh bilang makhluk ciptaan Tuhan aneh. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Gak boleh bilang aneh dong, itu normal. Kenapa radio doang? Udah kangen banget padahal. Kan aku udah kirim foto 2 kali guys. Kemarin sama hari ini. Jadi udah. Bintang tamu Aralison selanjutnya siapa Bi? Gak tahu deh. Tebak aja. Gak bakal tebak sih karena aku sendiri pun belum tahu. Biasanya tuh yang aku ajakin Aralison tuh yang lagi bisa guys. Jadi aku biasanya bakal chatin beberapa orang. Nah itu kayak gitu jadi pokoknya. Aku bakal chat beberapa orang terus nanti kalau misalnya yang ini bisa ya udah ayo gas gitu. Kalau yang lagi nggak bisa ya udah nggak gitu. Yang mau punya KTP. Jujur aku yang nggak mau langsung bikin KTP deh guys kayaknya. Nanti dulu ya, kayak aku belum sempet kan buat bikin KTP, terus kayak nanti aja deh kapan-kapan gitu. Kalau kamu yang nggak bisa gimana dong? Ya kalau aku yang nggak bisa kagak ada listen dong, gimana? Tahun depan aja setuju banget kak. Setuju banget. Minum. Aku nggak kenapa-napa tau. Aku abis ini guys, tadi abis olahraga. So kayak pas lagi olahraga tuh nggak tau ya guys, kalau lagi olahraga tuh pasti banyak mikirnya tau. Karena kan sendirian ya, terus jadi kayak sunyi juga. Gara-gara sunyi sendirian tuh jadi kayak banyak mikir, banyak yang aku pikirin. So aku tuh kayak aduh apa aku pengen sambil ngobrol tapi gimana sendirian kan soalnya, jadi kayak ya udah mending kita SR ngobrol sama kalian jadinya. Mikirin apa nggak tahu, mikirin yang pengen aku pikirin aja, yang belum terfikirkan dari kemarin. Kulineran itu seminggu sekali atau enggak? Oh iya, aku mau ngejelasin soal hashtag kulineran sama daily guys. Jadi ada 2 hashtag. Yang pertama daily. Daily itu sebagai kayak mainnya. Dia tuh jadi apa sih, bab utama gitu. Nah kalau misalnya kulineran itu sub bab. Jadi di bawahnya si bab nih ada sub bab gitu. Ngerti gak sih? Jadi tingkatan pertamanya itu si daily. Nah bawahnya baru kulineran. Jadi di dalam konten daily ini ada sebuah konten lain yang namanya kulineran. Daily sendiri tuh gak selalu isinya kulineran. Kayak kemarin kan di konten daily aku ada ajak Harley jalan-jalan kan. Nah di konten daily kedua aku masuk ke segmen kulineran. Jadi beda-beda gitu guys. Daily sendiri tuh isinya kayak kegiatan aku sehari-hari yang aku jalan. Kayak misalnya aku ajak Harley jalan-jalan, itu kan kegiatan sehari-hari ya. Terus kayak misalnya aku pergi makan, itu juga kegiatan sehari-hari, cuman dengan konteks ya kulineran gitu. Gitu. Jadi ya isi-isi daily ini bakal random guys. Jadi gak mungkin intinya bakal si kulineran terus, enggak. Jadi ntar mungkin aku akan ada konten-konten lain. Entah aku di daily ngegambar kayak, atau aku di daily OOTD cek sebelum pergi, atau aku get ready with me di daily. Jadi ya emang isinya bakal beda-beda gitu. Konten meme enggak dong. Sempet tuh disempat-sempatkan kak. Soalnya apa ya, kayak seru aja gak sih apa yang aku lakukan di dokumentasi. Terus kalian kayak tahu juga apa yang aku lakukan gitu di kehidupan sehari-hari. Emang gak seluruhnya aku dokumentasin, tapi yang bisa dan
ya emang seru dan biar kalian tahu juga gitu. Gitu. Ya kan. Aku sebisa mungkin ya 2 minggu sekali upload konten daily sih. Jujur abis yang apa sih namanya yang kemarin foto fits itu yang ada kuping elf, terus kan kayak nge-tag aku pakai gambar anime, karakter anime yang elf gitu juga kan. Aku jadi pengen cosplay dia guys, sumpah. Walaupun rambutnya warna putih dan aku nggak mungkin mau cosplay rambutnya yang warna putih, tapi setelah kalian menunjukkan aku jadi kayak aku mau cosplay. Jujur pengen banget. Gas-gas aja. Kan harus nyari guys. Aku juga gak bisa rental sembarangan, kocak. Aku juga gak bisa cosplay sembarangan, kocak. Terima kasih guys, lampu diskonya. Ya gak bisa sembarangan. Tapi mau banget jujur. Kan karakternya lucu gitu loh. Tapi aku kayaknya agak trauma. Sebenarnya sejujurnya aku gak trauma banget sama warna-warna rambut karakter anime ya guys, karena aku udah pernah cobain beberapa warna rambut anime gitu. Tapi aku lebih trauma sama bentukannya. Bentukan yang aku maksud tuh, ntar ada yang rambutnya diikat, ada yang rambutnya dikepang, ada yang rambutnya ponian full kayak poni Dora gitu. Itu aku jadi kayak aku trauma sama bentuk-bentukannya, karena beberapa model rambut kan nggak cocok dibentuk muka orang gitu ya guys, karena kan bentuk muka orang beda-beda. Terus ya rambutnya belum tentu cocok dibentuk mukanya kan, jadi itu yang aku takut. Kalau warna sebenarnya aku nggak gitu masalah sih, jadi ya gitu. Dora Nina dong, iya betul banget. Nggak podcast lagi, next ya podcastnya. Ya dibentuk-bentuk, tapi kadang tuh rambut wig ya si animenya ini itu udah di styling guys, jadi kita nggak bisa diubah-ubah kecuali yang emang nggak dibikin keras, tau gak sih? Jadi beberapa rambut wignya itu udah keras banget, jadi kita nggak bisa ubah sama sekali. Bahkan bagian poninya pun kan, lihat ya di TikTok tuh ada 2 jenis. Yang satu udah bener-bener kayak keras banget, yang tinggal tempel, dia nggak bakal goyang tuh rambut. Ada yang kedua yang kayak wig biasa yang jatuh gitu rambutnya, jadi bisa kalian goyang-goyangin, bisa kalian styling, jadi beda-beda. Nah itu dia. Betul, tergantung rentalnya. Coba jelaskan kenapa kemarin jadi elf. Nggak tahu sih, karena aku merasa aku seperti di tempat yang hijau karena makan yang maca-maca gitu. Jujur pengen lagi tahu guys, aduh. Tapi aku bener-bener lagi cutting sugar bangetan. Aku cutting sugar aku tuh dari apa ya, semuanya. Aku nggak nyemil yang manis, aku nggak minum minuman yang manis. Beneran makanan yang manis yang aku makan itu dari buah, pure buah, sama dari nasi. Tapi nasi aku juga makan sehari sekali guys, di siang hari. Itu pun cuman kayak satu centong nasi. Jadi beneran kayak gulanya tuh nggak banyak. Aku lagi cutting gula, tapi kayak pengen banget makan matcha guys. Mana deh kemarin pas aku latihan itu ada minuman matcha mulu. Aku ngeliat Erin pesen matcha gede banget, terus dikasih matcha, minuman matcha juga kan aku pengen ya, tapi aku nggak ambil. Jadi kayak udah deh. Suara kamu kok beda sih? Iya guys, lagi bukan habis sih, tapi emang lagi gini, aku juga nggak tahu. Terima kasih Kak Trashback lampu diskonya. Cheating lah nggak apa-apa. Hey, no, nggak boleh gitu. Aku lagi berusaha, aku malah dibilang cheating, malah disaranin cheating, nggak boleh dong. Iya bisa matcha yang no sugar, tapi aku maksudnya pengennya yang kayak cemilan matcha, mau yang mochi matcha, mau yang matcha cake atau matcha latte gitu-gitu loh. Gitu guys. Adek Nina, kalian tau gak sih sebenarnya yang di video itu, yang di video sama Nina itu, aku sebenarnya nggak males guys, itu nggak kepaksa sama Nina.
Cuma itu aku udah gak tahu lagi harus berekspresi gimana pas manggil dia adek, tau gak sih? Jadi kayak gitu, kocak. Jadi aku mau mengakui, sebenarnya nggak mengakui Nina adik juga sih. Kalau ngeliat kalau ngeliat si Nina tuh kayak apa ya, lebih kayak bestie gitu, bestie gitu. Kalau sama Nina lebih yang kayak gitu aku ngerasanya, jujur. Kalau yang aku lihat bener-bener adek itu Reggie, Trisha, Kimi, udah 3 itu bener-bener adek buat aku. Sebenarnya kadang Ripka tuh kayak ade, tapi kadang Ripka enggak juga. Jadi Ripka 50-50 sih, kadang dia kayak ade tapi kadang enggak. Tapi yang bener-bener ade banget menurut aku tuh Reggie, Kimi, sama Trisha. Beneran parah, kacau. Ade kecil banget rasanya. Kalau Nina tuh yang kayak bestie, tapi kadang sempet refleks manggil ade sih waktu itu, gak tau kenapa. Karena lagi sempet ngomong sama Trisha juga apa gimana gitu pokoknya intinya. Terus apa sih namanya, gak tau, Nina Reggie tuh beneran yang kayak manggil cicinya dengan penuh passion gitu. Jadi kayak beneran menghadap aku terus manggil cici tuh kayak aduh gemes banget. Nina tuh bestie jatuhnya. Coba ceritain kenapa akhir-akhir ini suka sama Kimi. Karena dia gemes guys, dia gemes banget. Ada satu hal yang menurut aku gemes banget dari Kimi kemarin. Pokoknya ini ya simpelnya aja lah ya. Jadi kita kan lagi istirahat gitu kan, kita lagi nunggu. Terus Kimi tuh izin dulu, ngerti gak sih guys? Dia izin nanya, bukan izin sih, tapi dia lebih kayak nanya dulu ke aku, Ci aku boleh ini nggak gitu. Kayak kan kayak kok gemes gitu kan. Itu tuh nggak tahu ini pertama kali apa kesekian kalinya, tapi pokoknya kaget banget tiba-tiba Kimi nanya aku. Itu baru pertama kali deh, atau baru kedua kali, ketiga kali aku nggak tahu. Pokoknya jarang deh kayak gini. Terus tiba-tiba nanya, Ci aku boleh ini nggak? Aku kayak aku langsung kayak nggak tega gitu loh guys. Sebelumnya kan kayak nggak boleh ya, sabar ya, kita tenang dulu, kita nggak boleh gini. Terus dia nanya kayak, Ci boleh nggak gitu. Aku kayak yang mana tega. So kira aku kasih, tapi cuman doang sih. Terus juga deh kemarin tuh dia nggak tahu, dia tiba-tiba nyamperin. Terus tadi yang dia yapping aja, tiba-tiba dia nyamperin. Aku lagi duduk ya, atau aku lagi jongkok gitu kan, lagi istirahat. Terus tiba-tiba nyamperin aku, tadi ikutan jongkok. Terus tiba-tiba yapping. Dia ngomong, aku nggak tahu dia ngomong apaan aja kan. Tiba-tiba nyamber masalahnya. Itu apalagi no konteks, aku lagi liat HP. Kalau nggak aku lagi ngomong sama Erin kan, lagi ngobrol. Tiba-tiba dia nyamperin. Terus topiknya beda jauh dari apa yang aku ngomongin sama Erin. Jadi kayak gemes gitu. Gemes. Terus dia juga terus si Kimi juga pokoknya ada pas kita lagi kegiatan, dia itu agak jauh tempatnya kan, posisinya agak jauh gitu intinya. Terus aku lagi ngobrol-ngobrol sama yang lain, terus dia ngeliatin, terus dia kayak nggak tahu ya, dia bilang dia lonely. Terus dia nyamperin kita, akhirnya dia kayak ngobrol gitu. Terus pas udah mau mulai dia baru balik lagi. Jadi kadang kalau lagi istirahat dia nyamperin kita dulu gitu loh, karena jauhan tempatnya. Gemes banget. Atau jadi kayak gemes banget sama Kimi. Terus kayak yaudah sih, akhir-akhirnya aku yang lagi ngerasa deket aja sama Kimi. Karena kayak nggak tahu, aku ngelihat bukan deket karena ya emang baru ngobrol segitu ya, enggak juga. Tapi ini deket karena aku baru ngeliat sisi-sisi yang sebelumnya aku jarang lihat aja dari Kimi. Sebenarnya aku bukan sering sih, sebenarnya aku pernah lihat, tapi yang Kimi lakuin ini bukan ke arah aku gitu, bukan ke aku. Jadi kayak yaudah aku cuma lihat aja, jadi aku nggak berasa kayak sedekat itu. Tapi pas dia ngelakuin sesuatu yang ngarahnya ke aku, itu aku langsung kayak oke, ini deket gitu. Jadi gemes. Jadi kayak ada beberapa hal baru yang aku tahu dari Kimi, tentang Kimi gitu. Gemes ya. Gemes banget sumpah. Gemes banget guys, beneran deh. Dia tuh apa ya, bocil banget. Mana, aduh, ini ada satu hal yang lucu lagi tau, selain Kiminya doang. Nina, Kimi sama Nina.
kan mereka sama-sama bondol ya guys. Terus mereka tuh, aduh, aku baru sadar ini kayak nggak seminggu lalu sih, tapi kayak beberapa minggu lalu intinya aku baru sadar kan. Ini lucu banget, jadi satu kegiatan udah lumayan lama sebenarnya. Terus ada Kimi sama Nina juga. Mereka tuh beneran kayak mirror tau guys. Walaupun kalau kalian lihat secara langsung kayak si Nina nih, aduh pelawak, lucu, yang bertingkah dikit aja kayak lucu gitu kan. Kalau Kimi yang diem tapi lucu, ngerti gak sih? Kayak Kimi diem aja tuh kayak gemes gitu ngeliatnya. Nah itu kan dua hal yang berbeda ya menurut aku ya. Tapi sikap mereka, cara mereka berekspresi, emosi mereka, semuanya tuh mirror. Aku jadi takut ini gara-gara mereka sama-sama bondol, ngerti gak sih? Apa jangan-jangan sama-sama bondol, makanya sifatnya sama banget. Pokoknya bener mereka tuh bocil banget di mataku. Makanya kadang aku sempet keceplosan manggil si Nina ade, atau aku ngerasa Nina ade karena aku kayak ngerasa mereka berdua tuh kembar, ngerti gak sih? Karena aku ngeliat Kimi kan ade ya, jadi otomatis aku ngeliat Nina juga kayak ade. Beneran, sumpah mereka tuh twins tau guys. Lucu banget. Kayak bukan aku doang yang ngakuin mereka tuh mirip, mereka tuh mirror. Kayak Erin ngomong kayak gitu, Nala ngomong kayak gitu. Pokoknya pada ngomong kayak bondol aja, mereka tuh pasti sama. Pokoknya kalau ada sesuatu hal yang mereka lakuin berdua, pasti kayak dasar bondol, kayak gitu. Kayak ini bondol bener-bener ya, kayak gitu. Jadi kayak apapun yang mereka lakuin tuh selalu sama. Jadi gemes banget tau guys. Aku kalau ngeliat tingkah mereka berdua tuh, aduh lucu banget, mirip banget mereka tuh. Kalian tuh harus kapan-kapan ya, semoga mereka kapan-kapan live bareng, kalian bakal lihat deh. Itu bener kocak banget sumpah. Suatu hal yang lucu banget. Karena waktu itu kan sempat yang Gen 12 tuh di masa yang kita latihan tuh jarang bareng guys. Aku ingat banget itu kayak awal-awal tahun kalau gak salah atau kapan gitu. Itu kita tuh lagi jarang-jarangnya latihan bareng. Terus semenjak sebulan atau 2 bulan lalu kita latihan bareng terus. Jadi ada banyak hal baru yang kayak oke. Ya itu yang kayak mulai dari si bondol, si dua bondol itu. Terus ya si Kimi yang kayak bocil, yang gemes gitu-gitu. Jadi kayak seneng banget bisa dapat momen lagi sama Gen 12 guys. Udah. Enggak, kau tidak mainin pipi mereka. Tapi gemes aja. Mereka sama-sama suka yapping. Ngomongin yapping ya guys, sebenarnya yapping menurut aku bukan hal yang buruk ya, tapi ada satu yapping yang kayak di luar akal aku gitu. Kayak ya udah mau ngomong banyak aku nggak masalah, mau ngomongin nonsense aku juga kayak ya udah ayo aja. Dari satu topik tiba-tiba lompat ke topik lain aku juga nggak masalah, karena ya banyak aja yang bisa dibahas di dunia ini kan. Jadi kayak ya udah kan. Tapi ini satu orang kalau udah yapping, aku tuh kadang udah kayak ini dengerin gak ya? Kalau dengerin agak buang-buang waktu, tapi kalau nggak dengerin ya kasihan. Ya aduh gak ngerti lagi deh ini orang. Nggak, Ripka masih mending tau. Ripka masih mending. Aku masih cukup sabar sama Ripka. Nggak tau karena Ripka tuh nggak sepenuhnya yapping ya. Kadang ketebak. Ripka tuh ketebak tau lagi yapping sama enggaknya tuh ketebak. Jadi kayak ya udah. Menurut aku Erin, kalian tahu Erin ngomongin satu topik, misal contoh. Sebenarnya aku nggak bisa contohin kayak Erin sih guys, jujur. Misalnya lagi ngomongin ini ya, ada toko minuman baru gitu, contoh ya. Toko minuman baru di Jakarta, contoh ya. Toko minuman baru Jakarta. Misalnya Nala ngomong nih, Rali tahu nggak sih di daerah sana tuh ada toko minuman baru tahu, enak banget. Udah nih, baru seling berapa ya? Kayak cuman 5 detik kayaknya. Gak lama beneran, gak ada 1 menit. Aku baru diem. Oh iya. Oh, di mana? Itu di Jakarta, daerah sini. Oh, yaudah nanti kapan-kapan kesana yuk. Terus tiba-tiba aku diem dong. Dia tiba-tiba bilang, Arali tahu gak? Aku suka, hah? Apa? Itu ada toko minuman baru tahu di sana. Itu kayak nyebelin banget. Terus dia bakal nge-repeat hal yang sama. Itu minimal 3 kali guys. Di dalam 2 menit, nggak kurang dari 2 menit, 1 menit kayaknya. Dia bakal repeat hal yang sama. Aku udah yang kayak, terima kasih Kak Bayo lampu diskonya. Udah yang kayak udah aja. Jadi kalau dia ngomong ya tahu. Beneran kalau udah Erin yang ngomong tuh aku iyain aja tahu. Mau nggak mau harus iyain. Kalau nggak diiyain dia bakal ngulang berkali-kali guys masalahnya. Jadi lebih baik
diiyain ngulang 3 kali daripada kalian nggak iyain bisa ngulang nggak tahu berapa kali. Udah gitu aja. Itu udah rumus tau. Bukan masalah Erin tuh nggak mudeng apa yang Nala omongin. Erin tuh ngedengerin guys sebenarnya, tapi dia iseng aja. Masalah itu setiap kali kita ada ngomong apa pasti bakal diulang-ulang sama Erin. Itu padahal dia udah dengerin kita ngomong. Nah itu dia makin sengaja buat ngulangin karena dia tahu kita udah denger. Ngerti gak sih? Karena kita udah connect, dia bakal ngulang berkali-kali biar kita kesel. Sumpah. Jadi kayak ya udah aja sumpah. Beneran udah tipe yang kayak ya Erin, oke. Terus udahannya udah dong. Udah itu udah berlalu. Terus topik kedua dibahas sama entah orang lain. Terus Erin bakal ngelakuin hal yang sama kan. Terus aku udah kayak ya oke. Udah kayak gitu ya. Erin bakal langsung yang kayak ih kamu males ya sama aku. Aku kayak gak tahu guys aku harus gimana. Kalian coba bayangin aku harus bereaksi seperti apa lagi. Coba dipikirkan. Gak tahu lagi aku tahu. Udah ya udah aja sama Erin tahu beneran deh. Soalnya selain Erin, menurut aku yang emosional tuh selain Kimi yang emosional tuh Erin guys. Yang emosional gitu. Pokoknya Kimi, Erin mereka tuh sama-sama emosional gitu loh. Duh kocak deh. Aku nggak berani yang gimana-gimana. Aku nganter tiba-tiba Erin bisa aja nangis tanpa sebab. Makanya udah iyain abis itu dibaik-baikin sumpah. Kalau misalnya nanggepin Erin itu harus yang kayak harus happy terus, harus positive vibes, gak boleh ngeluarin nada males. Kalau udah ngeluarin nada males dia langsung yang kayak overthinking terus kayak ngiranya dia tuh annoying. Jadi nggak bisa guys. Itu tuh udah ada rumusnya setiap ngomong sama Gen 12. Jadi beda-beda. Beneran beda-beda banget, beda-beda banget tau. Ntar misalnya aku ngomong sama Levi harus nadanya yang begini. Ngomong sama Reggie harus yang nadanya kayak gini. Ngomong sama ini harus yang kayak gini. Pokoknya beda-beda guys cara ngomong sama Gen 12. Terima kasih Kak Ihza nomor diskonnya. Itu ada rumusnya. Jadi kalian emang benar kalau ngomong sama Gen 12 langsung diiyain aja guys sebenarnya ya. Tapi cara kalian mengiyakannya dari nada, dari pemilihan kata, dari ekspresi, dari gerak tubuhnya, itu tuh beda-beda. Jadi kalian harus bener-bener beda-beda. Jangan semua Gen 12 tuh kalian samain, gak bisa guys. Nah, Gen 12 gak boleh digituin guys. Kalau kalian samain semua udah deh. Gak bisa. Tapi lucu banget tau jadinya. Beda orang beda sifat banget, betul sekali. Jadi emang ada beberapa orang yang dibercandain lama tuh bisa. Tapi ada beberapa orang yang dibercandain bentar tuh langsung yang ngerasa sedih tuh ada. Jadi tergantung sih guys sebetulnya ya. Nah itu karena Gen 12 juga banyak sih makanya kayak gitu kali ya. Jadi kayak ya udahlah guys. Makanya sering-sering VC deh sama mereka. Mereka tebak tau aku udah sering-sering VC. Yakin aku. Kayak kalau menurut Gen 12 ya, nggak tahu sih. Kalau misalnya dari yang aku pandang, dari aku lihat, yang lucu banget itu bukan lucu banget imut ya, tapi kayak nggak bertingkah nggak ngapain pun kayak lucu, tapi lucu lawak gitu loh, bikin orang ketawa gitu. Itu tuh Ripka guys sebenarnya. Tapi kadang kalau lagi ngapa-ngapain tuh suka nggak ketebak. Padahal Ripka kalau misalnya di postingannya kayak orang ini ya, kayak orang bener gitu, kayak ih cantik, ih teteh Bandung gitu kan, ih gelis gitu kan. Tapi kalau kalian lihat secara langsung dia ngapain pun bikin ketawa sumpah guys. Aku lagi tatap-tatapan sama dia aja tuh rasanya mau ketawa mulu. Padahal kalau lagi sama yang lain belum tentu aku mau ketawa gitu. Tapi kok sama dia tuh ya Tuhan, beneran gak bisa deh. Yang lain juga nganggepnya gitu. Kayak misalnya inget gak yang pas dia ngejargonin itu ngejargonin Taman Bunga pas lagi MC. Ya begitu doang nih bikin lucu tau guys. Sumpah. Ya abis itu, tapi bohong. Kan tau gak sih ada Ripka yang tapi bohong. Nah itu tuh gak ngerti lagi sumpah. Beneran tapi bohongnya dia itu udah hafal banget.
Terus dia ada satu nada lagi, cuman aku nggak bisa guys. Nanti kalian harus tanya ke dia deh. Nada yang sering dia pakai apa aja. Nada dia tuh beragam guys. Kalian harus tanya kapan-kapan kalau dia lagi live. Beneran, aduh Gen 12 tuh pada gemes-gemes. Mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing beneran deh guys. Kalau lagi aktivitas bareng tuh bener-bener makin berasa gitu. Terus kayak nggak tahu, Rifka tuh gemes banget. Aku salah satu momen live yang bukan momen live sih. Ada satu klip live Rifka. Ini aku udah pernah bahas kalau nggak salah. Dia kan tahu nggak sih yang dulu sempet tren kayak makan makanan yang kita suka. Kalau kita suka kita mangap gitu kan. Makin kita suka makin mangapnya makin gede. Terus misal brownies mangapnya gede. Kalau misalnya sebelah kecil kayak gitu-gitu kan, tau gak sih? Terus ada Rifka bikin kayak gitu pas lagi live, itu lucu banget sumpah. Mana dia bikin ini lagi apa soundnya sendiri, dia kayak nyebutin makanannya sendiri kalau nggak salah. Itu lucu banget sumpah guys, kan harus cari di TikTok deh. Aku nggak bisa, itu lucu banget. Itu berkali-kali lewat di FYP aku, itu berkali-kali juga ketawa gara-gara itu sumpah. Nggak bisa banget, itu gemes banget. Pas live sendiri, iya. Pas live sendiri aku shock banget sumpah, nggak expect. Beneran random masalahnya. Ini kita udah ngomongin banyak Gen 12. Abis itu siapa lagi ya? Nala deh. Terus Nala, aku baru tahu dia bisa banyak bahasa tau guys, banyak logat gitu. Aku kemarin kayak nonton klipnya juga digabungin. Dia bisa bahasa Korea, dia bisa daerah mana. Itu kayak wow, amazing, impressive. Ngomongin soal bisa niru-niru logat, bahasa, suara gitu-gitunya, yang bisa tuh Nala sama Erin. Mereka berdua tuh jago banget sumpah guys. Mereka jago banget niru suara, niru nada. Ih, kalian mah harus denger sumpah, itu beneran deh. Sekeren itu mereka kalau niru sesuatu. Next banget. Aku jujur lupa bahasa apa aja yang Nala tahu, tapi kayak banyak lah pokoknya. Kamu kok hafal banget sih? Ya nggak tahu ya, hafal aja guys. Kan Erin jago impersonate Gen 12 kan. Bukan cuma Gen 12 guys, sebenarnya yang lain juga dia jago. Terus siapa lagi ya? Apa ya? Oh, ada sih sebenarnya yang Gen 12. Oh, apa ya? Nggak ada sih, sebenarnya itu aja kok. Sama Gen 12 tuh aku lagi seneng melukin mereka gitu loh guys. Kayak soalnya tempat kegiatan kita kan dingin banget ya kebetulan ya. Terus kalau nggak bergerak tuh dingin banget, kacau, dingin banget. Terus jadi kayak kalau misalnya di dekat aku ada Gen 12 pasti kita saling meluk gitu loh karena dingin banget. Sumpah, nggak bisa deh. Kayak yang paling sering, sebenarnya semua Gen 12 sering dipeluk sih. Tapi kayak Olin, Trisha, terus siapa lagi ya? Olin, Trisha, Lily, ya gitu-gitu, Naila. Nah itu yang menurut aku paling sering dipeluk sih kayaknya. Paling enak dideketin gitu, digandeng, dipeluk mereka. Karena kayak mereka welcome aja. Karena kan ada beberapa orang yang gak suka physical touch gitu ya. Jadi gitu. Kadang tergantung sih. Kayak misalnya Delin kadang suka, kadang enggak. Serius, kadang Delin yang kayak ditempelin dia kayak udah aja. Tapi kadang ada satu momen yang kayak gak bisa ditempelin segitunya gitu loh. Jadi beda-beda. Terus siapa lagi? Levi juga kadang kalau digandeng dia kayak ya udah aja, tapi kadang juga enggak. Jadi ya beneran beda-beda gitu loh. Yang paling clingy Nina sih. Nina tuh clingy abis deh. Kalau Olin tim pasrah ya? Enggak sih, Olin gak pasrah. Dia juga senang dipeluk. Trisha, oh iya Trisha. Sebenarnya Trisha nggak seklingi itu sih, tapi dia juga suka peluk gitu guys. Ya kan, kalau Nina nggak usah ditanya. Ketempelan Arali enak aja. Yang paling welcome siapa? Sebenarnya rata-rata welcome sih, tapi yang bener-bener welcome, bahkan nggak usah aku welcomein, dia sendiri yang masuk tuh si Nina guys. Belum apa-apa dia udah lari, terus dia udah meluk duluan. Kalau Olin sekarang lebih sering peluk dibanding tos ya kalau sekarang ini. Kalau dulu tuh tos mulu sumpah guys, aku udah yang kayak ih beneran deh. Padahal momennya lagi nggak pas, tiba-tiba dia ngajak tos, aku udah yang kayak ih ngapain ini. Tapi nggak apa sih, aku seneng kok dipeluk Nina sumpah. Feel happy guys dipeluk Nina.
Kamu cocok banget sih chemistry sama Nina. Masa sih itu gak sarkas? Beneran kah? Kalau Lily gimana nih, gak dia? Enggak, Lily gak aneh. Ini mana mungkin aneh. Yang paling penyayang yang paling banyak sih yang paling penyayang. Tapi menurut aku yang penyayang tuh, menurut aku yang paling penyayang Naila guys. Naila. Apa karena Naila paling tua ya? Masa sekarang ini yang di Gen 12 yang trainee yang paling tua kayaknya Naila ya. Jadi kayak dia dewasa gitu loh, penyayang gitu sama yang lain. Yang paling jahil Nala, sumpah. Udah bukan, dulu aku bilangnya Nina, sekarang bukan, Nala. Beneran ya Tuhan, capek banget sumpah. Nala tuh, inget gak sih MC aku lagi ngomong tiba-tiba dia teriak si kocak. Terus dia ngapain lagi ya? Oh dia Noel aku. Terus pas aku ngadep kiri gak ada, tiba-tiba ngadep kanan dia udah duduk mukanya deket banget. Pokoknya ada aja gitu keisengan. Tapi ngomongin Nala, yang iseng juga Erin. Beneran deh guys, aku capek banget sama Erin. Nala, Erin, malah dua-duanya lagi deket-deket terus sama aku lagi. Tuhan, beneran deh. Nala, Erin. Enggak, Nacia Nala udah gak sepaket kali ini. Enggak, kali ini udah gak sepaket. Nina sama aku baik guys. Nina sama aku udah jadi yang penyayang, udah jadi soft. Enggak sih, enggak soft, tapi kayak udah penyayang gitu, udah nurut gitu anaknya. Nala, Erin, Tuhan Yesus. Parah, kacau banget guys, kacau. Si Nala mah iseng, ada aja isengnya. Si Erin tuh kan dia tuh ada aja yang diketawain. Aku ada sesuatu yang paling nggak janggal guys sebenarnya. Kalau orang ngeliat juga kayak udah, bahkan orang mungkin nggak peduli. Tapi dia ngeliat sesuatu, ada hal kecil yang menurut dia aneh dari aku, dia ketawa. Diketawain itu nggak selesai, ngerti nggak sih? Udah diketawain, dibahas mulu, abis pas ngeliat aku, terus dia ngeliat hal aneh dari aku, dia bakal ketawain berulang-ulang kali. Terus kemarin itu ya guys, kita tuh kan kayak dapat kayak stiker gitu kan. Kayak kalian lihat gak sih yang Cemici ditempelin banyak stiker gitu, stiker nama, kalian lihat gak sih? Lihat gak sih? Yang Cemici ditambahin, bukan ditambahin tapi dikasih nama banyak. Nah kita kan juga punya ya, kan aku punya. Terus pas pertama kali pakai, baju aku tuh bukan bahan yang bisa nempel kan kebetulan. Jadi yang rekat tuh cuman bagian tengahnya aja. Terus bajunya tuh yang gampang ke wrinkle gitu, apa sih, kayak ke tekuk apa ya namanya, lecek gitu loh bajunya. Jadi kayak gampang ketekuk gitu bajunya intinya. Nah makin gak nempel dong si stikernya. Terus pinggir-pinggirannya tuh udah agak lepas. Si Erin tuh ngetawain mulu kan. Aku udah yang kayak, kenapa ya, udah lepas, namanya juga stikernya kan emang panjang ya. Jadi kayak di depannya lurus sama perut, tapi di pinggir-pinggirannya tuh kan udah mulai lekukan tubuh gitu. Jadi kayak nggak nempel intinya, karena bajunya juga di situ lecek di bagian situnya, nggak nempel jadinya dong. Terus dia ketawain hal itu mulu. Terus kalian tahu, itu udah kelihatan udah mau copot kan, karena udah tinggal bagian tengahnya doang. Sama si Erin malah pengen dicopotin guys. Terus udah sempet copot dong, ya udah aku tempel lagi. Aku udah tempel tuh, udah aman kan. Sama dia malah dicopotin semua, terus udah gak bisa nempel. Kalian bayangin, udah gak bisa nempel. Terus akhirnya aku taruhin di kantong celana aku, karena emang udah gak bisa nempel guys. Jadi aku lipat di kantong celana, jadi namanya masih agak nongol dikit, masih kelihatan nama Rally, cuman dimasukin ke saku celana kan. Akhirnya aku minta tolong kakaknya buat disolatipin lagi, di double tipin lagi biar bisa nempel lagi. Terus udah aneh, tapi itu udah keburu lecek. Terus si Erin masih ketawain. Bener-bener sumpah ya guys, udah capek banget. Terus di kedua kalinya pakai gituan, aku sama Erin kejar-kejaran buat ngelepasin, saling nyopotin namanya kan. Terus punya aku tuh rapih, punya aku di kedua kalinya tuh rapi nempel, karena bahan bajunya yang bisa nempel kan. Punya dia yang gak nempel. Nah punya dia yang gak nempel, akhirnya ya udah dong kita kejar-kejaran kan. Akhirnya yang punya aku berhasil kelepas pinggirannya tuh berhasil kelepas kayak di yang pertama kali pakai. Pas udah kelepas gak bisa ditempel, kalian bayangin ngapain Erin? Coba ditebak dulu. Nggak usah tebak deh, kayaknya nggak ketebak beneran. Jadi ada debu, bukan debu sih,
jadi bawah batu gitu ya, kayak debu sih sebenarnya jatuhnya, debu diusapin di tangannya, dia usapin ke stiker aku guys, ke stiker nama aku, kata dia ini aku usapin ya biar gak nempel. Kan bayangin guys, kalian bayangin coba, aku udah bilang ke Erin, jangan, udah gak apa-apa, udah aku gak bakal tempel lagi kok, nanti kotor tangannya kan, jorok kamu kayak gitu. Enggak, gak apa-apa, aku gak mau stikernya nempel lagi, soalnya kan bayangin, ya udah aku gak apa-apa sumpah gak nempelin lagi, yang penting tangan dia gak kotor. Dia malah rela tangannya kotor, yang penting gak nempel lagi kan. Aduh Tuhan Yesus, gak tau deh guys, aku udah gak ngerti lagi. Padahal aku udah kayak, pas itu tuh aku udah pasrah, ya udah nih sok mau lepasin ya udah. Ngerti gak sih, sebenarnya itu sebenarnya punya aku tuh sebenarnya masih aman, cuman kelupas dikit doang. Tapi Erin ngelihat ujungnya udah kelupas dikit sama dia, ya pasti mau dong dilepasin kan. Terus aku udah yang kayak ya udah nih lepasin kan, karena punya dia udah lumayan parah aku lihat, jadi kayak udah nih biar sama. Dia saking gak mau aku tempelin lagi, dia sampai ngusap debu ke situ. Tuhan Yesus, nggak tahu guys, udah aku bingung banget sumpah. Terus dia masih sempet ketawa juga. Tuhan, nggak apa sumpah, biarin aja, biarin aturan. Sekarang Nala Erin, aduh jahil banget, gak ngerti. Kelihatannya kayak orang bener aneh, serius. Nggak apa-apa. Iya sumpah, sama latihan di yang kedua kalinya pakai stiker itu, apa sih namanya, di kedua kalinya pakai stiker itu aku full olahraganya buat pemanasan tubuh tuh kejar-kejaran doang sama Erin tau. Aku kabur dari dia, aku tiba-tiba lompat buat menghindar dari dia. Kita tuh refleksnya jadi bagus tau guys. Pokoknya kalau yang menurut aku lagi aman, posisi lagi aman, itu setiap aku lagi gak lihat-lihatan sama Erin. Jadi kalau misal aku lagi gak lihat-lihatan sama dia, aku gak perlu melindungi name tag aku. Tapi kalau aku udah mulai gak sengaja berpapasan matanya sama Erin, pasti tangan kita berdua langsung melindungi name tag, sumpah guys. Kalau nggak itu udah lepas, gak tahu. Terus sempat aku kan lagi duduk ya, lagi istirahat. Terus si Erin bisa-bisanya dia memilih untuk berdiri, dia diem-diem ke belakang aku, terus dia nyopotin si name tag aku, langsung dilecekin sama dia, si kocak. Orang mah duduk aja, itu Kimi udah anteng gitu di sebelah, Kimi atau Nala gitu aku lupa, apa Ripka, pokoknya antara 3 orang itu udah anteng di sebelah aku lagi duduk lagi istirahat. Tiba-tiba si Erin datang ke sebelah aku, diem-diem dia langsung ngelecekin punya aku, dia tarik. Bener-bener gak ngerti lagi. Tinggal duduk diem istirahat, dia milih buat kejar-kejaran lagi. Sumpah Tuhan, beneran deh. Padahal dikasih waktu istirahat, orang mah istirahat ya, kita kan kegiatan maksudnya capek, lompat-lompat gitu kan, lari-lari, dia malah milih buat kayak gitu. Gak ngerti lagi tau aku. Sebenernya itu gak dendam ya guys, emang bercanda aja. Soalnya dari tahun lalu aku sempet pakai name tag gitu juga kan guys, tapi aku punya tuh dulu gede banget, gak dipotong. Ini kan udah dipotong jadi panjang gitu ya. Dulu aku kayak persegi panjang tapi gede banget, bener-bener gede. Jadi satu perut aku tutup sama stiker itu. Terus dulu semua Gen 12 emang ngetawain itu. Terus Erin tiba-tiba ngebahas lagi, ketawain aku yang pas di pertama kali make kan. Ri, sumpah tahun lalu kamu stikernya gede banget, sekarang stikernya lepas. Emang kayaknya name tag kamu gak ada yang bener ya. Dia ngetawain itu full. Abis itu gak lama dia copot-copotin, ya udah sih gitu aja. Gak ngerti aku juga, deh biarin aja, biarin. Ya udah tahu punya aku jelek ya, sama dia malah masih digituin kan. Apa ya, biar apa gitu. Udah tahu punya aku udah mau lepas, sama dia malah makin dilepasin kan, kocak. Biarin aja deh. Kan yang kayak udah biarin aja. Sumpah dia yang ketawa ngakak banget, ngerti gak sih? Puas banget gitu ngetawain stiker doang. Ya nggak apa-apa sih, seneng ya kan. Kayak ya udah, kebahagiaan dia itu kali, nggak masalah aku mah. Tapi ini bener-bener apa ya, ketawa dia tuh ngetawain kayak gitu berkali-kali, jadi kayak bingung juga aku. Nggak ngerti. Bagus sih, aku aku seneng ngeliat Erin good mood gitu. Beneran yang kayak beberapa hari terakhir
Itu Erin beneran ketawanya tuh yang kayak lepas, yang puas gitu dia ketawanya, jadi kayak seneng aja ngeliatnya. Walaupun jadi kejar-kejaran, cuman nggak masalah sih, seru. Beneran seru, jadi kayak ya udah, bahagia tuh sederhana banget, kejar-kejaran tau. Ini kan kayak bayangin aja. Gitu loh pokoknya. Terus aku juga jadi inget Nina tiba-tiba suka sama matcha guys. Waktu dia bilang dia gak suka matcha, tiba-tiba kemarin tuh ada matcha kan, dikasih minuman matcha, dia cobain terus dia doyan. Masa emang ya semua orang akan beranjak dewasa dan mulai menyukai matcha. Wede, ih keren ih, jadiin quotes ah. Aku kasih Nina quotesnya ya. Masa sih Nina juga ceritain ya? Alah, ya kan semua kan macam pada masanya. Spontan tuh, iyalah. Kakak seniornya nggak tahu sih jujur ya. Aku lebih mikirin stiker aku copot pas itu, jadi aku nggak pikirin malu atau enggaknya jujur. Nggak tahu guys, kimia 3 jam aman nggak? Nggak tahu guys, lagi nggak overthinking sih. Ini kelas 12 masih singkat kan. Terus katanya kelas 12 tuh lebih banyak ujiannya. Kayak kalau ditotalin, bentar. Ya 6-7 ujian yang penting lah. Penting tuh penting banget gitu. Yang masuk rapot, yang buat ini itu, yang benar-benar penting buat kelulusan tuh ada 7 totalnya. Nah kita harus melaksanakannya dalam kurun waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah itu nggak tahu gimana tuh. Bener-bener kayak semester ini rasanya kayak mungkin bakal lebih full belajar persiapan TKA gitu-gitu. Nah tahun depan, kayaknya tahun depan aku mulai isinya ujian doang deh. Aku nggak ada belajar lagi tahun depan. Kayak cuman belajar 1-2 bulan pertama kayaknya. Kamu udah siap buat TKA? Tentu saja belum. Nikmatin ya setiap prosesnya. Dinikmatin dong, masa enggak? Harus dinikmatin. Oh kependem ya mic-nya, maaf. TKA jadi tahun ini apa tahun depan? Tahun ini deh kayaknya. Kayak aku pikir tuh abis TKA udah nggak ada US gitu-gitu kan, ternyata masih ada. Jadi kayak udah. Tahun ini kok TKA-nya. Apa sih namanya tuh dia mau ngomong? Oh jurusan jujur ya, pas ngeliat jurusan aku tuh makin tergoda sama buat ambil kan, sama mau nggak, pokoknya aku tuh tergoda pengen banget ngambil, nggak sih sebenarnya udah lama sih aku pengen banget ngambil hubungan internasional guys. Sebenarnya selain hubungan internasional aku tuh sempat pengen apa ya waktu itu, aku lupa lagi. Pokoknya aku tuh paling pengen psikolog hubungan internasional, sama satu lagi aku lupa. Iya, HI, betul saja. Betul saja. Betul. Betul saja. Betul apa sih? Nggak tahu ah. Ya gitu intinya. Sama apa sih namanya? Selain psikolog, HI, sama satu lagi apa ya tadi namanya? Oh, iya nggak sih, bener nggak sih? Bukan. Jujur pengen dokter tapi kayak aku enggak deh. Pengen banget tapi kayak enggak. Aku tuh maunya desain
Desain interior. Wow, 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 wow. Desain interior. Cocok psikolog, makasih ya. Nggak tahu jujur. Aku masih belum kesampean ke psikolog tau guys. Jujur pengen banget. Pokoknya nanti aku udah 17 tahun aku harus ke psikolog ya guys. Kalian tungguin aku. Jujur aku suka desain interior. Kamu jago gambar? Enggak sih. Tapi aku pinter halunya kok guys. Aku bisa iniin posisi-posisi barang desain interior. Iya kelihatan kok. Kok gitu? Iya, takut banget. Gimana ya? Saya masuk desain tuh aku suka tau guys. Maksudnya desainnya ya nggak cuma interior aja sih. Kalian tahu nggak sih? Kan dulu aku main game. Ya adalah pokoknya main game. Terus dulu main game. Di dalam game ini sebenarnya bukan game buat ngedesain. Tapi ada salah satu opsi buat kita ngedesain layout rumah gitu kan. Itu aku seneng banget tau guys. Itu yang paling aku suka. Bahkan aku nggak mainin game yang mainnya gitu, padahal mainnya tuh tentang kayak perang, tentang explore gitu-gitu kan. Tapi aku malah lebih fokus buat ngedekor rumahnya, karena itu seru banget, aku suka banget. Aku seneng. Oh ya, kependem mic-nya, maaf. Bukan perang sih, tapi kayak open world gitu loh. Ya gitulah. Ayo psikolog. Mau, tapi aku masih bingung, masih mikirin. Sabar ya. Aku bingung banget jujur. Tapi selain psikolog, masih oke sih. Ya kan pengen gacha gitu ya antara psikolog, HI, kalau nggak desain interior. Tapi random banget tuh yang bener aja. Gak mau coba hukum. Dulu tuh aku pengen banget hukum tau guys. Dulu, tapi sekarang enggak. Terus aku juga apa sih namanya, pengen jadi lawyer gitu-gitu. Pokoknya dengan hal-hal yang ada hukumnya gitu loh. Aku pengen jadi apa sih namanya tuh, apa ya namanya, aduh lupa banget. Aku sempat disaranin dulu tapi aku lupa namanya. Jangan gacha, iya enggak. Lagian kalau aku pun gacha ya, gacanya pun yang emang jurusan yang aku suka gitu loh. Karena aku suka beberapa jurusan yang gak bakal aku asal iniin. Ya kali aku gacha sama DKV, terus arsitektur, terus dokter, ya kagak gitu juga. Maksud aku gacha yang aku suka, ya kali guys. Kalian bayangin aku masuk DKV aku gimana gambarnya coba. Iya, notaris, betul sekali. Lawyer, notaris gitu-gitu. Siapa tau kamu sana itu, aku gak sana itu kok. Masuk filsafat. Kayaknya aku makin overthinking deh. Yang ada aku yang harus ke psikolog guys. Kalau masuk filsafat Nggak bisa. Enggak aneh, kok aneh sih. Sastra gimana? Nggak tahu ya, jujur. Nggak tahu jujur banget nih, Ma. Udah yang kayak bingung banget. Ilkom gimana? Aku nggak begitu tertarik sih jujur sama Ilkom. Tapi buat backup planner aku yang bener-bener udah last choice banget, kayaknya aku bakal ambil manajemen. Itu udah last choice banget, dan kalau bisa sih enggak ya. Dibanding Ilkom kayaknya aku lebih pilih manajemen guys. Kalau aku.
Tapi itu udah yang kayak udah titik aku udah kayak nggak tahu lagi mau apa. Tapi sekarang ini aku udah tahu mau apa dan banyak kan, jadi kayak ya gitulah. Udah bikin KTP belum? Nggak mau. Kamu udah jago ya? Enggak lah, apa ya? Pertambangan. Kok tiba-tiba ke pertambangan? Jauh juga ya. Siapin pose KTP, udah dong, ready. Pengen masuk sastra enggak? Enggak deh kayaknya. Jujur enggak. Teknik enggak juga. Teknik tuh gimana guys? Nama Agustus dihapus dari kalender. Yap, betul sekali. Tapi banyak ya jurusan tuh beneran deh. Aku bingung banget sebanyak itu jurusan masalahnya. Teknik informatika aku gak suka guys, beneran deh. Bener-bener di luar jangkauan aku banget itu tuh. Arali kalau jadi, kita cukup deh kayaknya bahas tentang itu, yuk. Udah dulu yuk. Arali kalau jadi warna mau warna apa? Gak tahu ya, jujur aku gak tahu aku cocok warna apa tau guys. Aku kadang kalau ngeliat diri aku tuh warna putih. Tapi terkadang aku ngeliatnya juga kayak warna pink, tapi warna biru, tapi kadang warna coklat, kadang warna ungu banget, kadang warna merah. Terima kasih Kak Ray lampu diskonya. Kan kalau lihat aku warna apa guys? So aku bingung, kadang tuh nggak tahu, aku nggak, diri aku tuh warna putih gitu orangnya. Tapi kadang kayak warna pink, enggak, biru, enggak, coklat, enggak, abu, enggak, hitam, enggak, kayak nggak tahu apa aja deh. Hijau neon kebetulan nggak pernah kepikiran sih. Kali mau beli nggak? Aku kebanyakan. Mau banget dong. Mau. Ungu, masa sih ungu? Siapa ya? Aku lupa lagi. Erin pernah bilang kamu tuh warna ini banget, tapi aku lupa dia bilang aku warna apa. I forgot. Kalau jadi benda mau jadi apa? Kalau jadi benda mau jadi apa? Aku kayaknya mau jadi guling aja deh kalau jadi benda. Di kasur doang kerjaan, nggak pindah-pindah kemana-mana. Rate seberapa suka kamu sama strawberry? Aku suka sebanyak-banyaknya, tak terhingga. Kok tiba-tiba nggak dicuci apanya? Gulingnya? Enggak kan ditanya kalau mau jadi barang mau jadi apa. Aku lebih pilih jadi guling. Kan guling nggak dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalnya aku bilang mau jadi dompet kan dibawa kemana-mana. Duit ditukar kemana-mana. HP dibawa kemana-mana, digeletakin di mana-mana. Kalau guling kan tempatnya cuma di kasur doang ya. Paling juga kalau dibawa ya dibawa buat tidur, bukan buat dibawa buat apa, bukan dibawa buat main bola gitu-gitu kan. Jadi kayak mendingan jadi guling lah kok. Iya sih, beli ibu kemana-mana. Dulu tuh aku, bukan dulu sih guys, sebenarnya ini baru beberapa tahun yang lalu, aku tuh punya guling kecil. Dulu sempat beli guling yang buat anak bayi gitu loh. Aku nggak tahu waktu itu buat apa ya. Tapi waktu itu aku sempat beli guling yang buat anak bayi. Sumpah sekarang udah nggak ada. Aku suka banget. Itu bener-bener kayak kecil ukurannya tuh. Ya itu sebenarnya beneran semana ya, panjangnya mungkin selengan aku doang gitu loh. Dari pundak ke lengan aku, jadi beneran pendek gitu gulingnya. Tapi lucu banget. Aku suka pakai jam gak sih kalau kemana-mana? Kadang doang sih aku pakai jam. Tuh bukan, jarang banget sih jujur. Kan kayak ngeliat aku pakai jam cuma di foto tertentu doang deh.
guling kucing. Enggak, guling bayi. Strawberry atau kiwi, nggak bisa tau guys, aku suka dua-duanya. Enak banget tuh dua-duanya beneran deh. Mereka tuh rasanya masing-masing. Kenapa ndak ada mukanya? Biar bisa end live tiba-tiba. Nggak dong. Tapi udah kita end live dulu aja kalau gitu ya guys. Arigato ne. Arigato ya semuanya. Terima kasih sudah menonton hari ini, mendengarkan sih lebih tepat. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya ping aku hari ini aku udah terpenuhi di si rasa ya pingnya jujur. Dan sekarang aku pengen beres-beres karena tadi aku habis olahraga. Aku mau langsung ngobrol dulu ke kalian. Maafin ya. Nanti kita ketemu berarti di konser. Dan kalau bisa ya sebelum itu lah ya, nggak tahu deh. Semoga aku bisa live dulu atau sebagainya. Oke baiklah guys, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk kakak yang nge-give hari ini. Arigato ne, bye bye semuanya. Terima kasih, nanti aku tips soal ke Harley ya. Bye.